Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kami dari kelompok 3 eh, beranggotakan saya sendiri, Romi Banu Amarudin, kemudian ada Anur Chandra Hairudin, kemudian ada Aris Triyono, David Galih, dan Abilibi Alayubi akan mempresentasikan aplikasi sistem informasi gudang yang telah dibuat. Ya, pertama kami menggunakan database MySQL di PHP Untuk mengaksesnya dengan mengaktifkan exam dulu di exam controller. Kemudian bagian Apache dan MySQL diaktifkan seperti ini. Selanjutnya masuk ke localhost phpMyAdmin. Di sini kami menggunakan beberapa tabel sebagai database. Yang pertama ada tabel login. Di sini berisi ID user, email, dan password untuk mengakses web dari web sistem informasi gudang ini. Kemudian ada tabel stok berisi daftar barang seperti ID barang, nama barang, gambar, deskripsi, jumlah. Seperti ini contohnya. Kemudian ada detail barang masuk, berisi ID masuk, kemudian ada ID barang yang masuk, kemudian waktu atau tanggal dari barang yang masuk, kemudian ada keterangan dan quantity atau jumlah masuk. Kemudian ada tabel keluar. Ini digunakan untuk saat mengeluarkan barang dari gudang. Isinya ada ID keluar, ID barang yang keluar, tanggal saat keluar, penerima, dan jumlah yang keluar. Oh ya, sebelumnya saya akan contoh menambahkan akun atau untuk login. Kita pilih di tabel login, kemudian tambahkan. Kemudian saya akan membuat email admin at gmail.com. Passwordnya admin. Nah, ini data ini akan digunakan untuk login nantinya. Sudah masuk di sini. Untuk selanjutnya, untuk bagian halaman login akan dijelaskan oleh Mas David Romandolo. Baik, saya lanjutkan. Untuk tampilan halaman login bisa dilihat. Nah, ini tampilan halaman login web stok gudang. Jadi untuk codingannya untuk halaman login. Nah, di sini jadi ini untuk codingnya nanti ada email nanti di
tampilkan, kemudian password, kemudian tadi untuk cek database di MySQL. Kemudian sebenarnya tadi udah dibuatkan akun sama Mas Banu untuk password dan email. Langsung saja saya demokan. Jadi masuk admin gitu. Kemudian password tadi admin. Nah, berhasil. Jadi itu untuk halaman login dan codingannya. Nanti akan dilanjutkan Mas Aris untuk menjelaskan dashboard ya Mas Aris. Siap. Oke, baik, di sini adalah dashboard dari web gudang elektro. Di sini ada tampilan untuk deskripsi nama kelompok, ada pilihan untuk login, register, barang masuk, barang keluar. Di sini juga ada logo profil. Dan paling terpenting di dashboard ini adalah untuk menampilkan stok barang yang ada di gudang. Nah, untuk codingnya bisa dilihat di indeks. Nah, ini. Di indeks ini menginputkan untuk function PHP dan cek PHP. Jadi ini indeks terhubung ke cek PHP dan function PHP. Kemudian ini adalah untuk title-nya, dashboard stok gudang. Kemudian ini bodinya untuk menampilkan gudang elektro. Kemudian ini untuk barang masuk dan barang keluar. Dan ini untuk tampilan, untuk profil dan logout seperti ini. Nah, ini tampilannya. Dan untuk deskripsi, codingnya seperti ini, menggunakan class container fluid. Ini adalah yang menggunakan bootstrap. Kemudian ini untuk tabel stok, ada nomor, gambar, nama, deskripsi, jumlah, dan aksi. Kemudian, nah ini untuk menginputkan nomor, gambar, dan nama barang, deskripsi, dan jumlah juga. Di sini juga ada hapus barang. Ini. Jadi bisa menggunakan delete untuk menghapus. Bisa dicontohkan seperti ini. Nanti akan hilang smart TV-nya, delete. Nah, dan untuk menambahkan lagi bisa diklik tambah barang. Tambah barang. Misal iPhone. Kemudian smartphone. Jumlah 1. Nah, ini untuk menambahkan gambar. Di sini sudah saya sediakan gambarnya iPhone. Kemudian open. Disubmit. Nanti akan tambah iPhone. Nah, ini iPhone. Dan bila ingin diganti namanya, bisa klik edit. Ini edit, misal diganti HP.
submit, nanti smartphone akan jadi HP. Nah, seperti itu. Nanti juga ada perintah masuk. Nah, ini adalah codingnya. Nanti perintah masuk akan dijelaskan sama Mas Abi. Silakan Mas Abi untuk menjelaskan untuk halaman masuk. Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya ini di bagian barang masuk nih. Barang masuk gimana? Oke, masuk ke halaman barang masuk. Barang masuk di sini adalah untuk memasukkan data ketika ada barang masuk ke gudang ya teman-teman. Terus di sini ada tabelnya. Tabel di sini ada beberapa kolom, yaitu pertama nomor, tanggal, nama barang, jumlah keterangan. Oke, untuk nomor sendiri ini berapa yang masuk ya? Maksudnya urutan keberapa gitu. Terus tanggalnya tanggal berapa masuk barang itu. Nama barangnya, contoh mungkin ada Aqua, Samsung, atau mungkin ada barang lain. Jumlah atau kuantitinya. Lalu ada keterangan di sini maksudnya untuk siapa yang menerima barang gitu. Karyawannya siapa. Oke, untuk menampilkan ini ada codingnya, mungkin kita bisa lihat di sini di bagian masuk ya teman-teman ya. Oke, nah, kita cari dulu ya guys ya, soalnya panjang di sini. Nah, bagian oke, sini teman-teman. Oke, ini untuk PHP-nya teman-teman ya. Di sini kita ngambil dari stok ya. Di sini ada ambil semua data MySQL query untuk menampilkan data yang tadi udah masuk di bagian database. Di sini ada tanggal untuk data. Nah, ini tanggalnya ini yang diambil dari database. Terus nama barang, di sini nama barangnya, kuantitinya, dan keterangannya. Di sini untuk mengambil data-data yang ada di dalam database. Yang ada di dalam database di sini di bagian masuk ya teman-teman. Maaf. Di bagian stok, maaf, di bagian stok. Di bagian stok yang nantinya diambil datanya. Barang apa saja yang masuk. Mungkin tunggu proses ya teman-teman. Nah, di sini data di sini ada ID barang, nama barang, dan lain sebagainya. Nanti yang dipanggil di bagian ini, di bagian PHP. Nah, untuk menampilkannya di dalam tabel tersebut bisa dilihat di sini. Ini ada dolar atau apa namanya, aku lupa. Tanggal, variabelnya yang tadi dipanggil, lalu ditampilkan di sini. TR, TD, nih. Oke, lanjut ke bagian tombolnya. Itu bagaimana kita memasukkan barang yang masuk ke gudang. Oke, di sini ada barang masuk. Di dalam tombol juga ada functionnya atau ada codingnya. Oke. Oh ini, oke benar. Bagian ini ya teman-teman untuk barang masuk. Nah, di sini juga bagaimana kita menampilkan tadi select from stock. Oke, select from stock ini kita ambil lagi dari database, yaitu di bagian stok tadi. Ada nama barang dan ID barang. Untuk menampilkan ini, teman-teman ya, select dan quantity dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah menambahkan, mungkin contohnya tes sosro, quantity misal kita menambahkan 10, keterangan untuk siapa yang kita terima, mungkin 1 banding. Lalu kita submit ya teman-teman, kita coba masukkan submit.
Nah, di sini ada tes sosro atas nama Banu ya. Jumlah masuknya ada 20 pieces, 10 pieces, maaf saya salah baca. Nah, nanti itu kita akan masuk ke dalam database ya, di bagian stoknya. Maaf, di bagian masuk, di bagian masuk. Tunggu ya teman-teman, masih proses. Bagian masuk. Nah, ini untuk ID masuknya itu angka 14. Nah, yang tadi ini tes sosro ini Mas, teman-teman ya. Tes sosro ini kuantitinya 10 oleh yang diterima oleh atas nama Banu tadi. Contohnya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja untuk bagian halaman masuk, teman-teman. Lalu di sini juga ada bagian halaman barang keluar. Ya, barang keluar yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya Anur Chandra Khairuddin. Monggo untuk Mas Chandra dipersilakan. Oke, untuk bagian halaman barang luar mungkin tidak jauh berbeda dengan di barang masuk ya, hanya berbeda sedikit. Ini untuk bagian codingnya di luar sudah dilihat. Ini untuk bagian menu pada dashboard. Ini untuk pilihan page-nya ada login register barang masuk. Dan untuk pembuatan tabelnya. Kemudian untuk di bagian isinya itu ini adalah di tabel bagian ini yang berisikan nomor, tanggal, nama barang, jumlah, dan penerima. Di barangnya juga ada di yang bersama juga ada PHP-nya. Yang di sini untuk mengambil semua data stok dari stok, kemudian untuk list barang keluarnya, dan ini untuk data tanggal PHP tanggal, dan untuk nama barang, kemudian ini untuk quantity atau jumlah, dan ini untuk penerimanya. Selanjutnya ini button untuk bagian tombol barang keluarnya. Dan ketika kita mengeluarkan barang, nanti akan keluar di PHP admin di bagian barang keluar. Oke, nanti bisa dicontohkan langsung. Pertama kita lihat lebih dahulu stoknya sekitar ada berapa. Misal kita akan mengeluarkan laptop Acer. Di sini berjumlah 100. Klik barang keluar. Lalu kita klik barang keluar, kemudian kita pilih tadi laptop Acer. Quantity dari 100, kita mengeluarkan sekitar mungkin 20. Ini penerimanya mungkin Aris. Kita submit. Dan ini datanya tadi 3, yang keluar 20. Dan untuk bagian stok atau dashboardnya, maka yang tadinya 100 berkurang menjadi 80. Dan untuk pada PHP adminnya, ini bentuk yang data yang keluar tadi, garis. Untuk bagian coding mungkin ini untuk menambahkan barang. Untuk ID-nya barang keluar. In mungkin yang tadi belum dijelaskan ada yang kurang yaitu di bagian function. Function mungkin ada yang tadi belum dijelaskan, mungkin ini lanjutannya. Dijelaskan oleh Mas Banu. Ya,
Ini selanjutnya PHP function. Sebenarnya PHP function ini digunakan sebagai fungsi dari di halaman-halaman indeks, kemudian halaman barang keluar, halaman masuk, dan login. Yang pertama di sini untuk menambah barang itu yang tadi di indeks ini tombol tambah barang. Sebentar. Nah, ini kan inputnya ada nama barang, deskripsi, jumlah, dan file. File ini file bentuk gambar. Nah, nanti di function ini nanti kan dipanggil, kemudian akan diproses untuk dimasukkan ke dalam ini contoh insert into stock. Berarti ini untuk memasukkan data-data yang telah diinputkan tadi di bagian halaman utama. Ini contoh ini bagian model untuk penambah barang. Ini berarti bagian yang sini, yang bagian tambah barang. Ini bagian ini. Kemudian maka di fungsi ini untuk mengupload ke PHP insert into stock, berarti datanya akan diupload atau dimasukkan ke dalam tabel stok. Begitu juga menambah barang masuk seperti ini, hampir sama. Kemudian menambah barang keluar, update barang, dan juga hapus barang. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.